Hai Sobat Tenaga Sanitasi Lingkungan, perkenalkan saya Sri Eko Ananingsih, salah satu pengurus Pusat Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia. Dalam hal ini akan menyampaikan pokok-pokok bahasan yang ada di dalam modul analisis risiko kualitas air minum yang terdiri dari 4 materi pokok, yaitu penetapan metode, pelaksanaan analisis risiko, penyusunan rekomendasi dan RTL, serta penyusunan laporan. Analisis risiko merupakan kegiatan penting dalam rangkaian kegiatan pengawasan kualitas air minum, maka perlu dipelajari dengan serius. Hasil analisis risiko akan menghasilkan rekomendasi dan rencana tindak lanjut sebagai solusi untuk mengatasi masalah kualitas air minum yang ditemukan. Kita sehatkan lingkungan, lingkungan sehatkan kita untuk Indonesia sehat. Halo tenaga sanitasi lingkungan, saya Muhammad Fauzian Nur Hadi akan menjelaskan MPI 4, yakni penetapan metode analisis dan analisis resiko kualitas air minum. Pada MPI 4 ini terdapat 2 materi pokok, yakni pertama, penetapan metode analisis kualitas air minum. Kedua, pelaksanaan analisis resiko kualitas air minum. Materi pokok pertama, penetapan metode analisis kualitas air minum. Pemilihan metode analisis risiko melalui hasil fisik, kimia, dan biologi. Untuk fisik, kimia, dan biologi, metode yang digunakan adalah statistik, deskriptif, analitik, teori simpul, ADKL, dan ARKL. Sementara untuk kimia hasil laboratorium menggunakan metode ARKL. Pemilihan metode analisis risiko melalui kegiatan metode pengawasan kualitas air minum dengan menggunakan metode statistik, deskriptif, dan analitik, teori simpul, surveillance epidemiologi, audit RPAM, dan ADKL atau ARKL. Kegiatan menggunakan metode pengawasan eksternal melalui metode analisis deskriptif, analisis analitik, teori simpul, audit RPAM, ADKL, dan ARKL. Materi pokok kedua, pelaksanaan analisis risiko kualitas air minum. Identifikasi potensi risiko. Pertama, identifikasi potensi hasil surveillance. Kedua, identifikasi potensi risiko hasil pengujian sampel. Ketiga, melakukan perumusan hasil identifikasi potensi risiko. Prediksi dampak potensi risiko, dampak fisik. Melakukan pengelompokan sarana air minum sesuai dengan risiko hasil IKL. Membuat list yang berisi nama dan alamat pemilik sarana air minum. Membuat pemetaan sarana air minum. Dampak kimia, melakukan analisis terhadap zat kimia berbahaya pada air minum setelah konfirmasi laboratorium. Melakukan kajian dengan metode ARKL. Kajian metode ARKL dilakukan oleh TSL dengan kategori ahli yang telah mengikuti pelatihan ARKL atau merujuk ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Prediksi dampak potensi risiko, dampak biologi. Membuat daftar rumah yang menggunakan sarana air minum yang tercemar E. coli. Membuat daftar rumah yang anggota keluarganya menderita diare. Menggunakan C-square untuk melakukan analisis hubungan antara air minum yang tercemar E. coli dengan kejadian penyakit. Berikut teori simpul atau alur perjalanan penyakit.
Berikut ini adalah penetapan status potensi resiko. Indikator kualitas air minum. Sekian penjelasan terkait materi penetapan metode, analisis dan analisis resiko kualitas air minum. Setelah mempelajari modul analisis risiko kualitas air minum, kita menjadi paham bahwa tahap analisis risiko merupakan tahap yang tidak dapat ditinggalkan dari rangkaian kegiatan pengawasan kualitas air minum. Data hasil analisis risiko dapat memberikan penguatan dukungan dari pengambil keputusan untuk berperan dalam mengatasi masalah kualitas air minum. Semoga modul ini bermanfaat bagi peningkatan kompetensi TSR. Selamat belajar dan berkarya bagi nusa dan bangsa. Kita sehatkan lingkungan, lingkungan sehatkan kita untuk Indonesia sehat.